Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Cici yakin kita semua pasti baik-baik aja, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk teman-teman, Cici mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan waktu untuk kami beribadah. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikan kami ketenangan agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami serahkan waktu kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini Cici mau cerita ke adik-adik semua. Sebelumnya Cici mau tanya, kira-kira orang kaya itu seperti apa ya? Orang kaya itu orang yang punya rumah yang besar, yang keren, terus duitnya banyak banget, terus punya emas, punya mobil banyak, punya motor banyak, semua dia punya.
Nah, ada seorang yang namanya Laban. Bapak Laban itu siapa ya? Bapak Laban itu orang yang sangat kaya raya, tapi Bapak Laban itu bukan orang kaya yang punya rumah besar. Bapak Laban itu orang kaya yang punya peternakan banyak banget sampai tidak bisa dihitung oleh jari. Nah, terus di peternakan itu ada apa ya? Adik-adik tahu nggak kalau di peternakan itu biasanya ada binatang apa aja sih? Jadi di peternakan itu ada kuda, ada kambing, ada bebek, ada ayam, ada domba, ada sapi, dan lain-lain. Masih banyak lagi deh. Namun di peternakan Bapak Laban itu hanya ada domba. Nah, dombanya Bapak Laban tuh banyak banget. Semua yang dimilikinya Bapak Laban itu semuanya itu dari Tuhan. Nah, sama tahu seperti kita. Adik-adik coba deh ingat-ingat. Adik-adik itu di rumah punya apa aja sih? Adik-adik punya buku, punya handphone, punya keluarga, punya laptop. Itu semua dari Tuhan. Lalu Bapak Laban itu mempunyai saudara yang sangat jauh yang bernama Yakub. Jadi Yakub ini suka membantu Bapak Laban untuk memelihara peternakannya, dan Yakub ini udah membantu Bapak Laban bertahun-tahun. Setiap hari Yakub rajin sekali bangun pagi membawa domba berkeliling mencari makan. Adik-adik tahu nggak domba itu makannya apa? Domba itu makan rumput. Jadi Yakub membawa ke padang rumput dan memberikan minum. Wah, pekerjaannya sangat berat ya, apalagi domba Bapak Laban banyak banget. Tapi Yakub itu tetap sabar dan giat dalam bekerja bertahun-tahun. Nah, suatu hari Bapak Laban itu memberikan perjanjian kepada Yakub bahwa setiap anak domba yang lahir bintik-bintik atau coreng-coreng akan menjadi milik Yakub. Nah, maka Allah pun memberkati Yakub dengan membuat anak domba yang lahir itu memiliki bintik-bintik atau coreng-coreng dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga domba Yakub semakin bertambah banyak, dan semua itu berkat Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga memberikan berkat loh buat adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Apa ya berkatnya? Coba deh adik pikir-pikir, apa ya berkatnya? Nah, adik-adik itu punya mama, punya papa, punya adik, punya kakak. Itu semua pemberian dari Tuhan. Adik-adik bisa makan, bisa minum, diberi kesehatan, bisa sekolah minggu. Walaupun melalui Zoom, itu semua pemberian dari Tuhan. Dan adik-adik bisa bernafas, bisa tidur, bisa menikmati cahaya matahari. Itu juga pemberian dari Tuhan. Wah, keren banget kan Tuhan itu. Semua yang adik-adik punya itu semua berkat dari Tuhan. Nah, balik lagi ke cerita ya. Karena Allah memberikan Yakub dengan membuat anak domba yang lahir bintik-bintik atau coreng-coreng itu bertambah banyak, anak-anak Bapak Laban curiga kepada Yakub. Anak-anak Bapak Laban mengira kalau Yakub berbuat curang kepada ayahnya. Mereka mengatakan kecurigaan itu kepada Bapak Laban. Namun di saat mengatakan kecurigaannya, Yakub mendengar. Kemudian Allah memerintah Yakub untuk kembali ke kampung halamannya dengan membawa istri-istrinya, anak-anaknya, dan seluruh ternak miliknya. Lalu Bapak Laban marah-marah. Dia mencari Yakub dengan berteriak, "Mana Yakub? Mana Yakub? Aku harus mencari Yakub." Nah, kira-kira kenapa ya Bapak Laban marah-marah?
Apa yang membuat Bapak Laban marah ya? Oh, ternyata Bapak Laban itu marah karena Yakub pergi. Bapak Laban itu nggak mau Yakub pergi. Setelah Yakub pergi 10 hari, Bapak Laban langsung menyusul Yakub yang sudah melakukan 10 hari perjalanan dalam waktu 7 hari. Nah, sebelum menemukan Yakub, kita buka Alkitab kita yuk di Kejadian 31 ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Jadi, di Alkitab, Tuhan itu bertemu sama Bapak Laban. Bertemunya itu di mimpi. Nah, Allah itu berkata kepada Bapak Laban, Allah memperingatkan untuk tidak mengganggu Yakub lagi dan untuk tidak bersikap kasar kepada Yakub. Nah, adik-adik senang banget ya bila dijaga dan dilindungi oleh Tuhan seperti Yakub. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah setiap hari dijaga dan dilindungi oleh Tuhan? Pasti dong ya. Tuhan itu pasti melindungi kita semua dan menjaga kita semua setiap harinya. Di saat kita tidur, di saat kita bangun, main, sekolah, apapun yang kita lakuin setiap hari dan setiap waktu, pasti Tuhan selalu bersama adik-adik. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Yakub, Bapak Laban mengatakan bahwa dia sedih. Ia sedih karena anak-anak dan cucunya itu dibawa pergi tanpa izin terlebih dahulu. Jika izin dulu, Bapak Laban akan mengadakan pesta untuk mereka dan dapat mencium anak-anak dan cucu-cucunya. Tapi Bapak Laban tidak dapat melakukan pesta dan mencium anak dan cucunya karena mereka pergi tanpa izin terlebih dahulu. Lalu besok paginya, Bapak Laban mencium anak-anak dan cucunya. Bapak Laban memberkati mereka, lalu Bapak Laban pulang dan memberikan izin kepada mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, Bapak Laban tidak jadi marah lagi kepada Yakub karena Tuhan sudah mengingatkan untuk tidak menyakiti Yakub. Berarti Tuhan telah turut bekerja untuk membuat hati Bapak Laban menjadi tenang. Bapak Laban yang tadinya marah-marah kepada Yakub karena anak dan cucunya dibawa tanpa izin menjadi lebih tenang. Akhirnya Bapak Laban menjadi ngomong dengan baik-baik kepada Yakub. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang kita alami tidak dapat lepas dari campur tangan Allah. Allah bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Kita bisa bangun pagi, itu karena kemurahan dan kebaikan Allah. Kita dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan ujian bukan hanya karena kita belajar, tapi juga karena campur tangan Allah. Allah memberikan kemampuan dan kepandaian kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tugas kita. Allah pun menolong kita. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan agar Ia membuat semuanya menjadi lebih baik. Yuk kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yuk teman-teman, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa sama Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih sudah memberikan waktu yang terbaik dan kiranya kami ingat selalu apa yang diceritakan. Ajari kami Tuhan untuk selalu minta tolong kepada Tuhan
seperti Yakub yang selalu berdoa sama Tuhan. Ajari kami juga untuk percaya dan selalu ingat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.